dia ngajakin kerja sama jualan. Jadi sekarang gua jualan dan dia kesepakatan awal itu adalah jual beli putus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Daily Vlog saya Ridwan Jaya. Oke, kali ini saya ketemu sama saudara seperjuangan saya. Oke, salam dulu dong walaupun corona. Bapak Renaldi Yusuf atau Ayo. dipanggil dengan Abah Milenial. Oke. Sebelum saya ngomong panjang lebar mau ngapain saya kesini, saya perkenalkan dulu teman saya. Namanya Renaldi. Dia kebetulan dulu adalah sahabat seperjuangan saya di suatu perusahaan yang saat ini saya masih tinggal di situ. Tapi beliau sudah menjadi seorang pengusaha Amin. yang benar-benar merintis dari nol. Amin. Oke, kalau mau lihat data beliau ada di IG, ntar ditaruh di deskripsi bawah ya. Abah Milenial sih. Oke, saya kesini, saya sebenarnya udah beberapa hari bro mau tarik kesini. Udah berapa hari ya? Gue ganteng ya di sini. Wih. Oke, gue udah beberapa hari sih ketarik pengen kesini. Kenapa? Karena salah satunya lu adalah orang yang menurut gue inspirasi buat gue. Kenapa? Amin. Ketika ya kita satu perusahaan, bisa dibilang satu jabatan lah ya zaman dulu, dan gaji kita pun sama. Lu tahu gaji gue tahu gaji lu. Kehidupan kita pun sama-sama tahu. Tapi apa yang membuat gue tertarik dari lu? Pertama, lu pada saat ya semua orang butuh kerja, perusahaan kita ya bisa dibilang lagi on the track lah ke atas. Lu berani memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai usaha. Dan gua tahu pada saat itu lu tanpa dana, bisa dibilang gaji terakhir, dan gaji terakhir pun gua tahu lah ada beberapa pembagiannya ya. Pembagiannya. Dan itu posisi lu sendiri baru nikah ya, nikah 1 tahun lah ya. Punya anak. Ya, punya anak bayi. Lagi baru punya anak. Bayi. Nah, itu yang tertariknya, guys. Kenapa gue bilang tertariknya? Nggak semua orang bisa melakukan itu. Contohnya, saya sendiri ketika ditantang seperti itu ya, mohon maaf, mungkin saya belum siap. Karena apa? Saya lagi punya banyak kebutuhan. Saya pengen ya gaji saya, yang pasti lah. Ya kayak gaji saya pasti. Per bulan saya terima segini. Dan itu saya gunakan untuk seterusnya. Dan saudara saya ini dia memutuskan tanpa ya gaji terakhir, ya kita bisa dihitung lah gaji terakhir dengan sisa-sisanya tadi, tapi memulai usaha. Boleh diceritakan nggak sedikit bro, apa sih yang mendasari lo memulai itu semua? Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha jadi bisa termotivasi lah dari kisah lo saat ini. Amin, amin. Dan saat ini gue tahu lah 1 tahun setelah itu ya saat ini kehidupan lo pun ya alhamdulillah udah seorang pemula tanpa modal. Itu menurut gue luar biasa. Oke, sebelumnya ya gue ya buat lo apa? Kita di sini kita bukan buat ria ataupun kita berdiskusi sharing biar teman-teman tahu bahwa yang kita hadapin saat ini sebenarnya banyak peluang dan banyak yang bisa kita manfaatin. Salah satu contohnya yang lo manfaatin saat ini. Oke. Gua jawab aja dari pertanyaan lu ya. Jadinya pertanyaannya apa nanti gua jawab. Apa yang mendasari? Sebenarnya dulu gua posisi di bidang pengembangan SDM. Yes. Ya, Jadi ngurusin SDM dan alhamdulillah karir juga lagi cukup bagus. ya, gue tahu banget itu ya, karena kita satu profesi satu. Gue tahu. Iya, jadi karir lagi cukup bagus dan cerita kerja di sana itu alhamdulillah 3 bulan pertama itu gue udah diangkat jadi asisten manajer bagian internal, ngurusin beberapa SDM mulai dari ring 1 sampai ring-ring berikutnya. Dan alhamdulillah semenjak kerja di sana juga udah 3 kali sempat ditanya gaji mau berapa. Tuh, gaji mau berapa? Amazing kan, jangan ada gampang orang gaji mau berapa. Oke, terus tapi kenapa harus berhenti? Di selama kerja itu gue sempat ngalamin ada mantan manajer yang dipecat. Ya pastilah di namanya Terus, perusahaan gitu. Pimpinan-pimpinan beberapa divisi yang dipecat. Dan gue mikir kayak gini men,
mereka aja yang mungkin udah punya jasa besar di perusahaan itu, tapi ketika mereka udah lagi nggak produktif, pasti mereka akan mengalami pemutusan kerja. Regenerasi lah ya, bener-bener. Iya, karena regenerasi dari logikanya gua pun sebagai pemilik perusahaan ngapain lagi harus pakai orang yang udah lanjut usia. Iya, memberdayakan orang yang memang sudah nggak bisa lagi diberdayakan. Jadi gue mikir, apalagi gue yang mungkin jasanya belum besar di perusahaan, kelak gue pun pasti bakal mengalami hal yang sama. Singkat cerita ya, gue punya keputusan buat mengundurkan diri untuk menata masa depan gue gitu. Nah, ketika lu mundurkan diri kan otomatis kan ya, dan plan lu gue tau lah, plan lu cuma hanya sebulan. Kita sempet sharing juga sebelum lu mengundurkan diri, dan kondisi saat itu ya lu punya anak, dan keuangan lu ya mungkin masih sedikit goyang karena belum ada prepare. Biasanya orang resign itu biasanya setahun sebelumnya udah prepare tabungan. Nah sedangkan lu 1 bulan ketika lu berpikir resign, lu lakuin. Gue ngajuin resign itu bulan September dan gue resign itu di akhir November, kira-kira iya. 1 bulan lah ya, 1 bulan ya. Lebih lah, sedikit lah paling 1 bulanan. Yang pertama sih memang modal berani aja nggak cukup. Harus ada nekatnya juga, nekat karena ya gitu tadi, nekat. Ditambah gue udah punya keluarga, plus gue punya anak, yang anak gue juga belum menginjak 1 tahun, kebutuhan masih banyak. Pasti popok, susu ya itu pasti udah diwajibkan. Iya begitu. Alhamdulillah gue punya istri yang support, istri yang sebagai ring 1 nih. Iya pasti. Jadi alhamdulillah dukung gue buat resign, buat berhenti. Bahkan waktu itu gue selalu mikir, keluar dari sini gue jualan cilok pun nggak masalah. Tapi ketika lu resign itu apa yang udah lu perencanain? Lu berani ngambil resign, pasti kan lu udah ada merencanakan sesuatu. Tapi dengan kondisi kan keuangan lu pun nggak bisa dibilang nggak memadai lah kan waktu itu, karena ya gaji terakhir pun, dan itu nggak ada tabungan. Ada sih BPJS itu lah. Ya, tapi nggak seberapa lah, karena baru berapa tahun kita kerja di situ kan, bener. Iya, baru paling berapa juta. Nah itu yang menurut gua ya luar biasa. Dan saat ini lu nekun di suatu usaha saat ini apa usaha lu yang lagi lu tekuni tadi? Usaha sih 2 bidang, 2 bidang usaha. Yang pertama ya semuanya sih jualan. Cuma sekarang gue udah jadi brand owner. Jadi gue punya brand, punya produk yang mulai gue pasarin. Dulu awal itu jualan baju, fashion. Berarti setelah lu resign tuh berarti lu kayak jual baju online lah bisa dibilang. Iya, sebenarnya kalau online sendiri itu udah dibangun sama istri semenjak setahun yang lalu. Jadi di akhir 2018 itu udah mulai jadi reseller, dropship, cuman tuh belum punya brand sendiri. Brand sendiri itu pas semenjak gue resign gue punya brand. Berarti ketika lu resign bener-bener lu langsung memutuskan buat lu pingin punya brand. Ketika lu punya brand kan otomatis lu brand baru. Dan sedangkan lu baru terjun di brand baru, baju, ya persaingan pun makin banyak. Lu nggak terpikir bahwa persaingan gue bisa bangkrut atau bisa gue nggak makan nih. Ada nggak sih terpikirnya di situ? Itu justru itu dulu memang yang disiapin mentalnya. Gue punya mental untuk sukses dan gue juga punya mental untuk gagal, karena setiap orang pasti bakal siap untuk sukses. Tapi sebenarnya mereka yang sukses itu adalah mereka yang mempersiapkan kegagalan. Berarti lu bener-bener udah prepare kalau ketika gagal ya udah, berarti kan itu emang udah konsekuensinya. Ya alhamdulillah pas mulai Corona. Nah itu dia guys. Ketika dia resign, berarti kan kalian tahu lah. Nggak lama Corona. Jadi kan otomatis dia lagi menitik tangga pertama, tiba-tiba dihantam sama hujan badai. Betul. Itu apa yang terjadi itu men? Sampai benar-benar ya kita ya komunikasi kita juga terlalu agak terputus karena jarak juga kan kita kemarin. Nah apa itu yang terjadi ketika saat itu? Yang lo lakuin apa? Waktu itu emang pas lagi baru punya label, udah habis ketuk palu sama istri. Label udah buat, terus packaging semua udah buat, sama mulai nitip produksi. Karena belum punya pabrik, akhirnya produksinya masih nitip sama beberapa kenalan. Kalau misalkan dia lagi produksi, gue nitip nih produksi kira-kira 1 kodi, bahkan setengah lusin. Jadi cuma 6 piece kan setengah lusin. Udah pakai label sendiri tuh, dengan minta izin juga ya pastinya. Nah di situ lagi nyiapin budget buat
buat endorse. Mulai nyari beberapa talent buat endorse. Dana udah sebagian terkuras di produksi, di kemasan, label dan lain sebagainya. Ada budget untuk endorse waktu itu. Tapi mikir nih, endorse nih lumayan gede. Pasti endorse, kalau endorse kan bisa sekitar 500 ribuan lah kan. Iya, waktu itu 500 sampai 1,5 juta. Ya, dan budget itu emang cukup tinggal segitu doang. Sekali endorse berarti. Setelah itu selesai. Yang gue pikirin gitu, yang gue pikirin. Ini budget gue segini, kalau gue endorse, terus permintaan banyak, gue nggak bisa produksi. Udah selesai berarti di situ. Iya, gue kan cuma hanya masang iklan berarti. Iklan IG sempat pasang. Nah itu dia yang akhirnya gue pikir kayaknya nggak bisa lanjut nih. Nah, setelah gue jalan, akhirnya gue sendiri yang mundur. Gitu. Berarti mundur secara berat. Berarti mundur. Bisa dibilangin jatuh lah itu ya. Iya, karena takutnya kan permintaan banyak, sementara stok nggak memadai. Tapi posisi saat itu ya lu masih produksi kan, walaupun mundur, tapi masih produksi tetap jalan, masih sedikit-sedikit atau bener-bener berhenti. Itu udah jadi, udah siap produksi, udah diproduksi lah. Udah jadi, produk udah jadi. Tinggal dipemasarin aja. Jadi produk udah jadi, kemasan udah jadi, label semua udah siap, tinggal jual. Waktu itu budget tinggal endorse. Cuman di situ masalahnya. Berarti baju yang lu produksi sendiri mandek dong? Mandek. Berarti sampai ya Allah, itu dulu awal jualan reseller ya, istri jualan barang orang itu di bulan-bulan pertama itu tembus omset di double digit. Terus ketika pas jualan barang sendiri, fokus barang sendiri, itu jual 6 piece aja itu sampai 2 bahkan 3 bulan baru keluar. Nah, sedangkan hidup terus berjalan, hidup terus berjalan. Bener kan ya maaf tadi susu, pampers, tetep ya pasti ya lu dengan berhentinya produk lu tadi ya susu tadi nggak bisa buat berhenti juga otomatis kan. Nah itu lu ngakalinya gimana akhirnya? Nah jadi waktu itu alhamdulillah istri seneng masak, support istri buat bilang ini enak segala macam gitu, meskipun kadang makanannya dia sendiri bilang masih anyep. Berarti kalau istri yang nonton ya dulu berbohong lah sedikit ceritanya. Nah, jadi ini proses itu diketahuinya sekarang. Jadi alhamdulillah sekarang kan selain di fashion, selain baju, kerudung dan lain sebagainya, gue juga punya produk di makanan. Nah singkat cerita, budget yang buat endorse itu dialihkan ke catering waktu itu karena punya pesanan makanan. Oh betulan emang ada relasi buat catering waktu itu. Catering waktu itu catering ya teman kerja juga yang minta. Berarti ya bener, berarti relasi, kembali lagi ke relasi tadi ya guys ya. Jadi teman-teman punya relasi, walaupun teman-teman dimanapun otomatis hubungan tadi bisa menambah rezeki. Jadi buat ya rezeki itu bukan hanya sebatas materi kan. Silaturahmi itu inti semua dari rezeki kita. Oke, terus setelah itu lu pasti lu udah mulai merintis di usaha catering. Buat catering alhamdulillah emang ya janji Allah nggak jangan dipikir rezeki kita tuh cuma di situ aja gitu ya. Pasti Allah tuh udah nyiapin rezeki. Bahkan untuk cicak yang cuma merayap aja dikasih rezeki yang luar biasa, rezekinya nyamuk yang berterbangan. Selama kita selalu bersyukur pastinya. Iya, nyatanya cicak bisa mendapatkan rezeki yang berterbangan tuh meskipun cicaknya nggak bisa terbang. Bener. Ya gitu. Nah, alhamdulillah pas dapat catering pertama sama istri nih bener-bener masak sendiri, packing sendiri sampai bisa dibilang itu janji jam 12, jam 1 baru sampai makanan. Bawa mobil sendiri nganterin makanannya. Nah, di situ tuh alhamdulillah hari Sabtu dapat pesanan catering, berlanjut di hari Senin, Selasa, bahkan sampai di 1 minggu itu full catering. Itu luar biasa itu. Subhanallah, rezeki dari Allah yang nggak pernah kita tahu guys. Jadi Allah itu selalu menitipkan rezeki kita melalui siapa kita nggak tahu, bagaimana caranya nggak tahu, selama kita mau berusaha dan berdoa, ikhtiar pastinya. Dan jangan suuzon sama Allah pastinya ya. Nah setelah itu kan pasti kan namanya hiruk pikuk kan naik turun udah pasti kan, jatuh ya mungkin bangkit lagi. Yang alhamdulillah saat ini lu sendiri selain udah punya brand baju dan sekarang brand makanan lu apa tadi? Brand ada 2. Jadi kalau snack and catering itu namanya Teras Ambu karena gua manggil Abah sama Ambu, istri Ambu. Oke, itu inspirasi dari keluarga sendiri. Iya, Abah ya zaman sekarang Abah pasti jenggotan, ya pantas banget. Masa IG-nya lebih kesebut Abah milenial ya? Ya kalau gua Abah tapi gua era milenial. Oke. Itu snack and catering. Kalau untuk produk makanannya, gua punya makanan frozen namanya ayam ungkep.
Ayam ungkep. Nah, ayam ungkep ini sendiri kan Ayam ungkep. ayam. Iya. Tapi kan ayam berarti kan Ayam kan. Oke. Lu terpikir ketika mau terjun ke ayam ungkep itu sendiri kan tadi kan lu dari fashion, baju, mungkin kayak catering. Terus lu bisa benar-benar terpikirkan buat ayam ungkep. Kan jauh lah dari kayak tadi baju. Catering, oke lah catering mungkin ada ayam, tapi kan kalau ayam ungkep kan hanya ayam yang mungkin ada dibumbui siap saji kan, udah tinggal dipasarkan. Itu terpikirnya atau dari mana? Terpikirnya dari mana? Jadi sebelumnya memang udah kan corona nih kan, corona nih orang serba mikir lah higienis atau enggak. Nah gimana caranya gue nyiapin makanan yang praktis tapi juga higienis. Waktu itu ya udah mulai jualan tuh dengan model kemasan yang sekali pakai. Dia sempat alhamdulillah ya lumayan banyak lah sampai ngirim ke luar-luar provinsi. Subhanallah, saudara. Kan ini Jawa Barat nih kan Bogor. Gua ngirim ke BSD berarti kan. Oh iya. Berarti iya Jawa BSD Barat kan ke Banten. Satu provinsi. Iya dulu luar provinsi dong, Jawa Barat dan Oke. Banten. Iya. Oke, tapi Awalnya keren kesannya ya, Iya, luar bener. provinsi padahal taunya dekat gitu. tapi guys, sorry, bener kayak kita bikin konten ini di outdoor di luar, kebetulan makanya agak suara agak berisik, mohon dimaafin ya. Ada tukang bakso. Kayak gitu, tukang bakso. Jadi emang kita konsepnya emang berbagi, bersharing, ya bukan buat menggurui atau gimana. Oke, balik lagi tadi setelah yang mungkup ya alhamdulillah saat ini yang gue tahu ya mungkin salah satunya gue sendiri ya, bukan sombong, tapi gue salah satu customer tetap dari beliau. Hampir semua produk. Hampir semua produk gue coba. Karena apa? Gue itu selalu berpikir gimana caranya kalau emang ada temen kita yang mau lagi berusaha, kenapa nggak kita bantu? Kenapa nggak ya? Kita nggak bisa bantu dana, tapi setidaknya kita beli produk mereka. Toh kita juga kan kayak baju kita pakai, jadi kita beli ke distro mahal, harga lebih murah, kualitas sama. Kenapa enggak? Selain kita membantu teman kita, ya kita pun beli baju. Kita kualitasnya, saya pernah beli ya baju ya. Salah satu di YouTube, di konten gue salah satu YouTube Ridwan itu yang produksi abal milenial. Oke. Nah setelah berjalan kan saat ini kan udah berjalan udah panjang kan, udah Sambu pun gue denger sih udah sempat masuk perusahaan, udah mau masuk perusahaan nih, berarti kan udah bener-bener konkret lah buat masa panjangnya. Sebenarnya yang lu petik dari semua itu apa sih? Jadi apa yang lu bener-bener lu pelajarin dari tanpa modal ketika saat ini, walaupun mungkin masih stepnya masih pertengahan tangga, tapi lu udah bener-bener udah meninjakkan satu kaki lu, menapakkan satu kaki lu. Jadi tinggal kaki lu satunya yang menyusul kan, ibarat kata begitu. Nah apa sih yang lu pelajarin biar buat teman-teman juga bisa sharing tahu apa, jadi buat pembelajaran lah. Apa ya? Yang Buat pertama teman-teman pesannya lah gitu. Yang pertama sih berani itu bukan ketika lu ngambil keputusan, tapi berani itu ketika lu harus bertanggung jawab sama keputusan yang udah lu ambil. Jangan lu bilang, gue mau kayak gini aja. Setelah keputusan lu ambil, gue mau kayak gini, tapi lu nggak tanggung jawab sama keputusan itu. Nah, ya alhamdulillah gue punya istri yang support sama gue, jadi istilahnya internal gue kuat gitu. Istri gue support. Bahkan ya ketika down, ini udah masuk hampir 1 tahun gue resign, pasti adalah masa-masa ketika gue down, udahlah kalau kayak gini gue berhenti aja. Nah benar itu yang gue pernah pikirin pasti. Ketika kita yang susah itu ketika kita bangun habis dari terjatuh, bukan kita bangun dari nol. Biasanya kita udah jatuh udah selesai lah gitu ya, kan. Ngomongin modal yang gue siapin ya itu udah luar biasa, udah habis bahkan. Iya, benar. Sekarang tuh usaha yang berjalan tuh udah modal-modal yang baru lagi, dan modal itu datangnya bukan dari kantong gue pribadi. Bener-bener yang gue jalan itu adalah karena bisnis. keuntungannya sebelumnya tadi berarti ya. Enggak juga, justru malah sekarang tuh bisnis tanpa modal, bener-bener tanpa modal. Kenapa bisa jalan? Nanti mungkin ya. Apa cerita? Apa langsung aja nih ceritain? Boleh cerita singkat aja lah, singkatnya jangan Singkatnya, Singkatnya ayam ungkep udah berjalan, udah jualan, tapi itu cuma sekedar ayam ungkep biasa pakai bumbu kuning dengan kemampuan masak yang ya, karena ya sebisanya. Benar-benar. Gitu kan, sebisanya. Singkat cerita, punya langganan tetap juga yang sama kayak lu, selalu beli produk gua, dan itu langganan itu adalah mantan manajernya istri gua. Nah, mantan manajernya istri gua dihubungin sama pemilik perusahaan di tempat dia bekerja, yang juga dulu istri gua kerja. Itu salah satu perusahaan akuntan publik di daerah Jakarta Selatan. Aja lah, Ya, dia ngajakin kerja sama, jualan.
Jadi sekarang gua jualan dan dia kesepakatan awal itu adalah jual beli putus. Gitu. Dan sampai sekarang gua uji coba itu dimodalin, terus pemasarannya juga semua kerjasama ada kesepakatannya. Pokoknya intinya gue mau mulai bisnis tanpa modal. Ya tadi kembali ke relasi, karena kita juga udah ketahuan mulai usaha, akhirnya diajak kerjasama gitu. Oke, bener. Berarti gue ambil hikmah sih benernya ya. Tadi buat saat ini alhamdulillah lu udah bisa dibilang ya udah setengah jadi orang lah. Mungkin setengah jadi orang ya. Ibaratnya bukan setengah jadi manusia. Kalau manusia udah dari dulu. Ini mulai bertapak ya. Tadi yang gue ambil ya pertama kita harus berani ngambil resiko gagal. Jadi resiko gagal ketika kita ngambil satu keputusan ya berarti kita harus siap gagal. Ya udahlah. Berarti jangan pikirkan selalu untungnya. Berarti pikirkanlah kegagalan itu, berani ngambil resiko, dan ketika lu udah ngambil resiko, ngambil keputusan, dan lu yang harus mengakhiri. Apapun itu hasilnya, dan lu harus mengakhiri, ya kan? Itu salah satu quote dari Mary Riana sih yang gue baca. Mantap. Oke, buat teman-teman terima kasih ya, buat Bang Renaldi terima kasih sudah sharing berbagi sedikit cerita. Mungkin buat teman-teman ambil hikmahnya, kalau emang ada hikmahnya ya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, cukup sampai di sini sharing. Nanti kita mau nyampe lagi di part kedua. Kalau memang teman-teman suka, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.